Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Athaminu ayatul barakati wan namai. Jadi nama ayat kursi yang selanjutnya atau nama ayat kursi yang ke-8 itu disebut ayatul barakah wan nama. Jadi ayat yang penuh dengan barokah dan kenikmatan. Kenapa disebut apa itu ayat barokah dan wan nama? Lima ruya fi amalil hasani bani Syam'un. Karena sesuai dengan apa itu hadis riwayatnya di dalam kitabnya kitab amalnya Hasan bin Syam'un, di mana hadis tersebut perawinya atau apa itu sanadnya itu adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi innama fi baitihi mamjukun minal barokati qala aina anta min ayatil kursi. Jadi suatu hari, cerita dari si Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu suatu hari ada seorang lelaki, di mana lelaki tersebut mendatangi Rasulullah dan mengeluhkan tentang barokah, hilangnya keberkahan di dalam rumahnya. Kenapa sama sekali tidak ada apa itu keberkahan di dalam rumahku ya Rasulullah, semua barokah telah mamjukun, telah hilang, telah dilebur, telah lenyap, semuanya serba tidak barokah. Itu pertanyaannya si Rasul kepada Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, aina anta min ayatil kursi, di mana engkau membaca ayat kursi, wahai Rajul, wahai lelaki, ma talaitu fi syai'in ala tu'amin wala adamin illa annamallahu barakatan dzalikat ta'am wal adam. Jadi Rasul tersebut menjawab bahwa saya tidak pernah membacakan apa itu ayat kursi di dalam rumah saya maupun di apa itu di makanan saya ataupun di lauk pauk saya, ta'am wal adam, illa annamallahu barakatan dzalikat ta'am wal adam. Jadi kecuali Allah sendiri yang menambahkan barokah dan kenikmatan terhadap makanan dan lauk pauk saya. Si Rasul tersebut menjawab seperti itu. Wal iktisaruhu, kemudian Rasulullah meringkasnya atau memotong pembicaraannya, yaitu alat to'ami, waktisaruhu alat to'ami wal adami laisa litahsyisil barokati bihima. Jadi bahwa Rasulullah menjawab langsung bahwa di dalam makanan tersebut, di dalam rumahmu tersebut, dan di dalam lauk paukmu itu sama sekali tidak ada kekhususan barokahnya terhadap keduanya, terhadap to'am dan adam, atau terhadap makanan dan lauk pauknya itu sama sekali tidak ada keberkahan. Bal limuwafaqati ma fuhima minas su'al. Jadi hadis tersebut itu limuwafaqati, itu nyocoki atau sesuai dengan apa yang telah difahami terhadap persoalan, yaitu terhadap apa kurang barokahnya atau tidak ada barokahnya terhadap makanan dan lauk pauk tersebut. Wa illa lan lamun ora, atau jika tidak, maka faqad dalal haditsu ala umumi barokatiha kadza fituril mangthur. Jadi jika tidak menunjukkan apa itu kekhususan soal atau yang telah difahami dari hadis tersebut, maka hadis tersebut itu menunjukkan tidak adanya barokah secara umum karena tidak dibacakan ayat kursi rumah tersebut dan tidak dibacakan ayat kursi terhadap lauk pauk dan makanan
terhadap lauk pauk dan makanan seseorang yang berada di dalam rumah, maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kada fit Duril Mangthur, hadis ini dikutip oleh musonef dari kitab Duril Mangthur. Qala ba'du ahlil khawasi li husulil barakati wan namai an taqra'a ayatal kursi ala tu'amin qalilin aw ala hinatatin aw ala syairin aw ala arazin aw ala ghairi dzalik. Jadi para ulama ba'du ahlil khawas atau ulama yang khos atau ulama yang khusus, yang dimana ahlil khawas atau ulama khos itu adalah termasuk adalah walinya Allah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dari golongan ulama-ulama yang khos yang tertentu, yang tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Itu dikatakan ba'du ahlil khawas atau ulama khos ya, atau ulama khusus. Itu mengatakan li husulil barakati wan namai, untuk menghasilkan barokah dan kenikmatan itu, supaya antakroa ayat al-kursi, supaya membaca ayat kursi ala to'amin qalilin aw ala kinatotin aw ala syairin aw ala arozin. Jadi untuk mendapatkan kebarokahan dan kenikmatan itu bisa didapat dengan membaca ayat kursi terhadap makanan yang ada di depannya, dengan juga lauk pauk dan juga di gandum dan juga di beras, maksudnya seperti itu. Jadi bisa dibacakan ayat kursi supaya bertambah barokahnya dan kenikmatannya tersebut sebab bacaan ayat kursi tersebut, maksudnya seperti itu. Au ala ghairi dzalik, atau selain beras, gandum, makanan dan lain-lain, maksudnya selain itu. Au ghairi dzalik itu maksudnya selain itu juga bisa, seperti segala sesuatu lah, rizki yang telah kita dapat, itu duit atau itu bisa kita bacakan ayat kursi supaya bertambah barokahnya dan kenikmatannya, maksudnya seperti itu. Caranya kullama qara'taha tangfuhu 'alaiha illa tamami adatil mursalin. Caranya itu dibacakan ayat kursi dan ditiupkan kepada makanan ataupun beras ataupun uang ataupun biar bertambah barokahnya, ila tamami adatil mursalina ila adati tamamil mursalina, sesuai dengan jumlah sempurnanya Rasul, yaitu sejumlah 25 berarti ya. Fa innal barakata wan namaa tahsilu fiha biiznillah. Maka dengan seperti itu, dengan dibacakan ayat kursi sebanyak 25 kali atas apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan barokahnya ayat kursi, dengan sirnya ayat kursi, dengan rahasianya ayat kursi, insya Allah akan bertambah keberkahan dan kenikmatan di dalam rizki kita, maksudnya seperti itu. Jadi 25 kali ya, 25 kali ditujukan kepada rizki kita, supaya rizki kita itu barokah dan bertambah kenikmatan. Di sini disebutkan seperti itu. Ini juga bisa dilakukan karena masalah keberkahan, kenikmatan itu sangatlah penting, karena barokah itu, yang namanya barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan atau kebarokahan itu sangat penting sekali, biar supaya rizki kita itu barokah atau bertambah kebaikan, dan juga bisa diartikan juga bertambah banyak atau bermanfaat, seperti itu ya. Barokah itu seperti itu, tambah barokahnya. Dengan di sini disebutkan dengan membacakan ayat kursi sebanyak 25 kali ditujukan terhadap kerizkian kita, insya Allah akan barokah dan bertambah kenikmatannya. Fa innal barakata wan namaa tahsilu fiha biiznillah. Dengan izin Allah, insya Allah akan bertambah barokah dan kenikmatan terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa kadza alat darohim. Nah ini juga, dan begitu juga itu terhadap dirham, darohim atau dirham ya. Kalau mata uang dahulu itu darohim atau dirham, kalau kita berarti ya rupiah. Berarti bisa artinya itu tidak hanya makanan atau beras atau gandum atau tapi bisa berupa uang, berupa rupiah ya. Itu berupa apapun lah rizki kita itu dibacakan ayat kursi sebanyak 25 kali, diniatkan supaya Allah menambahkan barokah dan kenikmatan terhadap apa-apa yang telah diberikannya kepada kita, maksudnya seperti itu. Wa kadza alat darohim kadza fi khawasil Quran. Dan keterangan ini yang disebutkan oleh ulama khos ini itu berada dalam kitab Khawasil Quran. Nah ini adalah asma ayat kursi yang ke-8, yaitu ayatul barokah wan nama. Namanya ayat kursi yang ke-8 ini sudah selesai. Berikutnya adalah nama ayat kursi yang ke-9, at-tasi'u ayatul muqaddasati wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat khususnya untuk saya diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.